Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandasti Permana dengan NIM 111240009. Pada video kali ini, saya akan merangkum dan membahas pertemuan kedua dari kelas hukum internasional. Pada pertemuan kedua hukum internasional kemarin telah dibahas mengenai beberapa materi dengan judul Hakikat Hukum Internasional. Dalam materi ini disebutkan juga beberapa subbab-subbabnya. Di antara lain terdapat subbab istilah dan pengertian hukum internasional, sifat dan perwujudan hukum internasional sebagai hukum yang sesungguhnya, kekuatan mengikat hukum internasional, kelemahan hukum internasional dan kedaulatan negara, peran dan perkembangan hukum internasional, negara maju dan negara berkembang, dan Indonesia dan hukum internasional. Nah, kita telah membahas mengenai dua subbab, yakni istilah dan pengertian hukum internasional dan sifat perwujudan hukum internasional. Pertama, kita bahas mengenai istilah dan pengertian hukum internasional. Jadi, ada beberapa istilah. Yang pertama adalah international law atau hukum internasional. Yang kedua ada public international law atau hukum internasional publik. Ketiga ada private international law atau hukum perdata internasional. Kemudian ada transnational law atau hukum transnasional. Selain itu terdapat juga dua istilah lagi yang sekarang sudah tidak digunakan karena sudah tidak relevan, yakni law of nations yaitu hukum bangsa-bangsa dan interstate law, yakni hukum antar negara. Selanjutnya dibahas juga mengenai cabang ilmu yang ada di hukum internasional. Yang pertama adalah hukum laut internasional, yang kedua hukum hak asasi manusia internasional. Jadi manusia di sini adalah masyarakat internasional. Hukum hak asasi manusia internasional ini membahas mengenai dalam hal masyarakat sipil, wanita, anak-anak, pendiskriminasian, pekerja migran, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada hukum luar angkasa. Yang keempat ada hukum humaniter internasional yang membahas perang. Jadi bidang ini bukan maksud untuk menghilangkan perang, tapi memanusiakan perang itu sendiri. Jadi mempelajari bagaimana sih perang dilakukan. Nah, salah satunya ada contoh di Konvensi Jenewa. Yang kelima ada hukum diplomasi internasional. Yang keenam ada hukum organisasi internasional. Nah, 6 cabang ilmu tadi dalam ilmu hukum internasional itu umumnya bersifat publik. Nah, lanjut, menurut Mokhtar Kusuma-Atmaja, hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Jadi subjeknya menurut Mokhtar itu tidak terbatas oleh antar negara saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh negara dengan subjek non-negara atau subjek negara satu sama lain. Sementara menurut John O'Brien mengemukakan bahwa hukum internasional adalah sistem hukum yang terutama berkaitan dengan hubungan antar negara. Jadi, menurut John O'Brien, subjek yang paling utamanya adalah negara. Adapun subjek-subjek yang lain di luar negara dapat dikatakan sebagai subjek derivatif atau turunan dari negara. Selanjutnya, terdapat istilah lain yaitu hukum perdata internasional. Nah, menurut Mokhtar Kusuma-Atmaja, hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara-negara. Bila kata internasional pada hukum internasional publik ini merujuk pada sumber hukum ya, di mana sumber hukum tersebut berlaku sama untuk semua negara, maka kata internasional pada hukum internasional privat itu hanya menunjukkan bahwa ada unsur asing dalam fakta-fakta yang ditemukan. Contoh unsur asing seperti apa? Contohnya pertama itu ada perempuan Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, misal warga negara Jerman. Nah, letak
internasional itu ada pada warga negara asing tersebut, warga negara Jerman. Contoh lagi, misal ada seorang penjual perempuan yang menjual rumah di Jerman kepada orang di Indonesia. Nah, letak internasional yang ada pada rumah di Jerman tersebut. Kemudian ada istilah lain untuk hukum internasional yang juga cukup populer, yakni hukum transnasional. Istilah ini digunakan oleh para pakar yang tidak setuju pada pembagian hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Adalah tidak mudah menurut mereka memberikan batas yang tegas antara hukum yang punya karakteristik publik dengan yang perdata. Sebagai contoh, negara menyewa pesawat untuk kepentingan publik dari sebuah perusahaan asing. Contoh lainnya, misal sebuah perwakilan asing menyewa rumah milik penduduk setempat untuk kantor atau kediaman duta besarnya. Nah, ini ada dua kategori menurut mereka, yakni perdata dan publik. Kategori perdata terletak pada menyewa rumah milik penduduk, dan kategori publik ada pada untuk kantor atau kediaman duta. Lanjut, subbab kedua, yakni sifat dan perwujudan hukum internasional. Hukum internasional itu sifatnya apa? Sifatnya yakni koordinatif. Berbeda dengan hukum nasional. Hukum nasional sifatnya subordinatif. Apa itu subordinatif? Subordinatif artinya ada hubungan tinggi rendah antara yang diperintah rakyat dengan yang memerintah penguasa atau pemerintah. Suka tidak suka, seorang warga negara harus tunduk pada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, berbeda dengan hukum internasional yang sifatnya koordinatif, yaitu tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang lain. Yang tertinggi dalam struktur masyarakat internasional adalah masyarakat internasional itu sendiri. Tidak ada badan supranasional ataupun pemerintahan dunia world government yang memiliki kewenangan membuat sekaligus memaksakan berlakunya suatu aturan internasional. Lalu, bagaimana dengan PBB? PBB walaupun merupakan organisasi terbesar dengan anggota yang hampir 200 negara, mengurusi berbagai masalah politik, ekonomi, keamanan, hukum, dan lain-lain, dan PBB pun memiliki mahkamah internasional, PBB bukanlah badan supranasional. Kewenangan PBB sangat terbatas, dibatasi oleh prinsip dan tujuan PBB. PBB tidak bisa mencampuri urusan dalam negeri anggotanya. PBB juga tidak bisa memaksa suatu negara untuk meratifikasi atau dan menandatangani suatu konvensi atau perjanjian internasional. Contohnya dapat dilihat dalam website United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. Dalam beberapa perjanjian internasional yang berkaitan dengan HAM atau hak asasi manusia. Misalnya tentang perjanjian internasional pekerja migran yang melindungi pekerja migran dan keluarganya. Terdapat beberapa negara yang tidak meratifikasi atau menandatangani perjanjian pekerja migran. Tapi PBB di sini tidak bisa memaksa untuk negara-negara tersebut untuk wajib meratifikasi dan menandatanganinya, karena PBB bukanlah badan supranasional dan memang tidak ada badan supranasional dalam hukum internasional sendiri. Cukup sekian materi yang dapat saya rangkum dari pertemuan kedua kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.